bab 6. Terlihat beberapa karyawan bergosip siang itu. Setelah berita besar muncul yang membuat seluruh perusahaan gempar, yaitu munculnya putri dari pemilik perusahaan yang berusaha merebut posisi yang telah diberikan kepada suaminya. Kabar yang beredar adalah Cassandra yang meminta langsung kepada ayahnya, Tuan Jeffrey, untuk menggeser posisi Romeo sebagai CEO di perusahaan tersebut. Tentu saja hal tersebut membuat banyak orang mencibir sikap Cassandra yang menurut mereka terlalu kekanakan. Siapa yang tidak tahu dengan Cassandra? Wanita manja, ceroboh, dan bodoh. Keunggulannya hanya kecantikannya saja. Tetapi nyatanya, hal itu tidak cukup untuk membuat Romeo mencintai istrinya. Banyak wanita-wanita cantik di luar sana yang lebih pintar dari Cassandra. Sungguh, malang nasib Romeo yang mendapatkan istri seperti wanita itu. Apa hebatnya Nona Cassandra itu? Hanya bisa bersolek dan berdandan menor untuk mendapatkan cinta dari suaminya. Tapi nyatanya, selama setahun ini Tuan Romeo sama sekali tidak mencintainya. Ucap wanita berambut sebahu. Diledek saja tidak, apalagi sampai dicintai. Bukan karena Cassandra itu sedikit bodoh ya? Ruby, wanita yang iri melihat Cassandra menjadi putri orang kaya. Betapa beruntungnya dia, pikir Ruby. Kalau tidak bodoh, mana mungkin dia tidak punya malu dengan meminta jabatan CEO pada Tuan Jeffrey. Padahal otaknya saja tidak mampu mencerna angka-angka yang ada di komputer kita setiap hari. Sahut yang lain ikut mencemooh Cassandra. Nona Cassandra itu mungkin hanya ingin mendapatkan pengakuan dari Tuan Romeo. Intinya, dia itu cari perhatian, biar dilirik oleh suaminya. Tapi sayangnya, suaminya sepertinya malah semakin marah. Namanya juga orang bodoh. Seketika sekelompok orang itu tertawa terbahak. Jangan begitu, biar bagaimanapun dia itu akan jadi atasan kita, ucap salah seorang karyawan diketahui bernama Alexa. Dia adalah sekretaris direktur yang memang sejak pertama kali mendengar tentang Cassandra yang dicibir oleh orang sekantor, merasa tidak suka. Heh, Alexa, mentang-mentang kamu seorang sekretaris direktur, jadi sok membela wanita itu? Padahal sebenarnya kamu juga tahu kalau Cassandra itu memang wanita bodoh yang hanya bisa mengandalkan kekayaan orang tuanya. Cukup, Ruby. Sudah dipastikan kamu akan ditendang dari perusahaan jika kamu masih bersikap seperti ini. Jadi, jaga sikap kalian, seru Alexa, kemudian pergi dari kerumunan para karyawan tersebut. Bukan hanya di kalangan karyawan biasa, tetapi para petinggi perusahaan juga tidak kalah heboh dan langsung mengecek Cassandra di belakang mereka. Beberapa para pemegang saham pun begitu antusias untuk menunggu ucapan omong kosong Cassandra yang akan membuatmu perusahaan semakin maju. Apalagi wanita itu membuat taruhan dalam waktu 10 bulan. Hahaha, dasar wanita bodoh. Kita tinggal menunggu saja kehancuran perusahaan PT Hero ini di tangan Cassandra, ucap salah seorang pria yang memiliki jabatan sebagai manajer keuangan. Tawa menggelegar terdengar di ruangan itu. Ruangan yang tidak lain adalah ruang milik manajer keuangan perusahaan PT Hero. Ya, menurutku Tuan Jeffrey begitu memanjakannya. Apa yang bisa dilakukan oleh putrinya yang bodoh itu? Meskipun perusahaan ini akan bangkrut, tetapi aku tidak khawatir, karena kita pasti akan mendapatkan beberapa persen saham yang diberikan oleh Nona Cassandra. Kau betul sekali. Kita tidak perlu khawatir karena taruhan itu memang sangat menggiurkan. Betapa besarnya perusahaan ini dan aset-aset yang dimiliki oleh Cassandra. Mungkin hampir seluruh kekayaan Tuan Jeffrey diberikan untuk putri sematawayangnya itu. Dasar dua orang itu sama-sama bodoh, jawab sang manajer keuangan yang bernama Jack. Pria itu terlihat sekali sangat membenci Cassandra yang telah menggeser posisi Romeo. Padahal dia bisa memanfaatkan Romeo karena Jack masih memiliki hubungan saudara dengan pria itu. Lebih tepatnya, Romeo adalah sepupu jauhnya. Namun, selama ini Romeo selalu memberikan kemudahan untuknya di perusahaan. Bahkan Romeo yang telah menaikkan jabatannya menjadi manajer. Di sisi lain, Alice sejak tadi tidak berhenti tersenyum ketika mendengar orang-orang di perusahaan banyak yang membicarakan Cassandra dan menyebut jika Cassandra hanya ingin mencari perhatian Romeo saja. Bahkan beberapa karyawan menjelekkan Cassandra dengan terang-terangan di hadapan, mencibir sebagai wanita bodoh tidak tahu diri. Lihat saja Cassandra, sebentar lagi kamu akan hancur sendiri. Jangan kira dengan mengambil alih posisi Romeo, kamu bisa merebut hatinya. Aku yakin jika Romeo akan semakin jijik terhadapmu, batin Alice.
Tapi aku merasa kasihan dengan Alice. Alice yang tidak sengaja akan masuk ke dalam kamar mandi sempat mendengar namanya disebut oleh seseorang. Kasihan kenapa? Alice masih berdiri di depan kamar mandi, berusaha mencuri dengar apa yang akan diucapkan oleh orang di dalam kamar mandi itu. Iya, kasihan. Dia akan menjadi sekretaris Nona Cassandra yang sangat bodoh. Bukankah selama ini Alice dan Tuan Romeo itu begitu serasi? Bahkan aku berharap jika mereka itu menjadi pasangan, kalau saja tidak ada Nona Cassandra. Alice tersenyum mendengar hal itu. Ternyata selama ini dia dan Romeo menjadi pasangan idola di perusahaan. Tapi sekarang Nona Alice akan sangat sial karena menjadi sekretaris dari wanita yang sangat bodoh. Alice menaikkan sebelah alisnya. Ya, kesialan akan terus menghantui Nona Alice. Kedua tangan Alice mengepal ketika mendengar beberapa orang itu ikut mencemoohnya. Namun, apa yang dikatakan oleh mereka itu benar jika hal itu merupakan kesialan ketika menjadi sekretaris Cassandra.